Hai guys, welcome back to Ruang Saham YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Ervin dari Ruang Saham. Dan hari ini kita akan membahas apa itu saham secara mudah, sehingga setelah dari video ini teman-teman bisa langsung investasi di pasar saham. Pertama-tama kita akan membahas secara basic dulu, apa itu saham. Tentu teman-teman udah sering dengar di luar, saham itu ibarat kita beli bisnis. Tetapi secara teori, saham itu adalah kita membeli surat berharga yang menunjukkan bahwa itu adalah kepemilikan kita di suatu perusahaan. Jadi, kalau kalian beli satu lot aja, itu sudah berarti teman-teman tuh yang punya perusahaan loh. Meskipun kepemilikannya hanya 0,0000000 dan seterusnya. Setelah teman-teman sudah tahu apa itu saham, pasti punya pertanyaan kan? Kenapa sih perusahaan itu melepas sahamnya? Karena perusahaan itu lagi membutuhkan suatu dana. Dananya digunakan untuk apa? Tentu dananya digunakan untuk ekspansi perusahaan. Bisa untuk membangun pabrik, bisa untuk membeli mesin, atau untuk kebutuhan lain-lainnya. Tetapi sebenarnya masih banyak opsi-opsi perusahaan untuk mendapatkan dana. Tapi pelepasan saham kepada publik itu merupakan salah satu caranya. Salah satu contohnya, kalau teman-teman tahu perusahaan dengan kode ASSA atau biasa kita sebut dengan ASA, adalah perusahaan yang bergerak di sektor transportasi. Untuk apa sih perusahaan ASA ini melakukan IPO? Dengan tujuan dia ingin membangun 3 kantor cabang di Jabodetabek, Sumatera Selatan, hingga Kalimantan Timur. Sekarang kalian sudah tahu kan alasan mengapa perusahaan itu melepaskan sahamnya di publik. Kalian juga bisa loh mendapatkan cuan atau profit dengan memperdagangkan saham dari suatu perusahaan tersebut. Nah, yang pertama adalah capital gain. Capital gain itu apa? Capital gain adalah selisih keuntungan dari harga modal dengan harga jual kita. Contohnya seperti apa? Ketika kita membeli saham Telkom di harga 1000 dan kita kembali menjualnya di harga 1200. Selisih 200 itu adalah keuntungan untuk kita. Itu yang disebut sebagai capital gain. Yang kedua adalah dividen. Dividen itu apa? Dividen itu adalah pembagian hasil oleh suatu perusahaan yang biasanya dilakukan 1 tahun sekali. Ada juga yang 1 tahun 2 kali. Tetapi untuk di pasar IHSG itu masih sedikit banget yang 1 tahun 2 kali, teman-teman. Dividen itu tidak wajib karena bisa saja perusahaan ingin menggunakan laba atau profit dari tahun tersebut digunakan untuk ekspansi perusahaan. Oleh karena itu, buat teman-teman yang ingin mendapatkan dividen, tentunya harus memilih emiten yang sudah bisa konsisten bagikan dividen. Lumayan kan? Selain dapat capital gain, teman-teman juga bisa dapat dividen loh setiap tahunnya. Tetapi jangan lupa, di balik keuntungan pasar saham, tentu teman-teman juga bisa rugi di pasar saham. Yang pertama adalah capital loss. Capital loss adalah kebalikan dari capital gain, yaitu selisih kerugian dari harga modal dengan harga jual. Kalau tadi kita pakai contoh kita beli Telkom di harga 1000, kemudian kita jual di 1200, kalau capital loss itu kebalikannya. Capital loss berarti kita jual di harga 800. Selisih 200 adalah selisih kerugian. Dan kedua, delisting itu adalah ketika suatu perusahaan itu menyatakan bangkrut. Yang dimana di tahun 2017 itu ada 7-Eleven yang akhirnya memutuskan untuk bangkrut di Indonesia. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah harga sahamnya berhenti. Sehingga teman-teman yang belum menjual sahamnya otomatis bisa dianggap sebagai uangnya nyangkut. Jadi, kalian juga harus hati-hati dalam memilih saham. Karena dari 600 emiten yang ada di pasar modal Indonesia, bukan berarti 600 emiten itu semuanya bagus. Teman-teman harus pintar-pintar dalam memilih saham. Tapi kalian tahu gak sih gimana caranya beli saham? Ketika kita beli saham bukan berarti kita beli langsung ke perusahaannya. Tapi kita butuh yang namanya sekuritas. Sekuritas itu adalah perusahaan perantara kita, masyarakat biasa, manusia biasa, dengan Bursa Efek Indonesia, yang dimana sekuritas ini sudah dikantongi izin oleh OJK. Lalu apa sih gunanya sekuritas? Sekuritas itu tempat dimana kita akan buka rekening saham. Caranya gampang banget teman-teman. Caranya tuh hampir sama dengan kita buka rekening tabungan di bank. Hanya bedanya ini rekening saham. Untuk saat ini cara pembukaan sekuritas tuh udah mudah banget. Karena kita bisa langsung mampir ke kantor sekuritas, atau bisa juga dengan online. Bedanya di mana? Ketika teman-teman langsung ke kantor sekuritas, teman-teman udah bisa langsung dilayani dengan broker yang bekerja di sana. Karena memang untuk
membuka rekening saham, ada beberapa data dan formulir yang teman-teman harus lengkapin terlebih dahulu. Kalau untuk online, memang terlihat lebih mudah dan efisien waktu. Tetapi, untuk saat ini, tidak semua sekuritas bisa melakukan sistem online. Ada beberapa sekuritas yang sudah mengklaim online, tetapi cara pengisiannya juga masih menggunakan formulir manual dan harus dikirim menggunakan kantor pos. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan yang online, saat ini hanya ada beberapa sekuritas yang bisa menggunakan online dan dengan syarat yang cukup ketat. Setelah teman-teman mengisi data formulir dengan benar, maka ada jangka waktu di mana perusahaan sekuritas akan memproses data teman-teman terlebih dahulu. Setelah itu, akan muncul ID dan password, yang dimana ID dan password itu digunakan untuk login di aplikasi saham sekuritas tersebut. Setelah kalian sudah login, maka kalian tinggal top up dan kalian sudah siap untuk berinvestasi di pasar saham. Jadi sekarang teman-teman udah tahu kan, ternyata semudah apa untuk mengetahui sistem kerja pasar saham. Nah, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar dan nanti tim Uang Saham akan menanggapi. Oke, see you to next video.